Dalam adagium populer tentang realitas kekuasaan, ada satu perumpamaan tajam soal logika pisau dan pistol. Kalau kedua belah pihak sama-sama memegang pistol, percakapan tentang hukum masih bisa terjadi. Kalau sama-sama memegang pisau, diskusi tentang aturan juga masih memungkinkan. Tapi ketika salah satu pihak memegang pistol, sementara yang lainnya cuma memegang pisau, detik itu juga kebenaran ada di tangan pemegang senjata api. Padahal aturan dan moral cuma bisa punya arti ketika semua pihak berdiri di posisi yang setara. Seperti dalam peribahasa Minang, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Perumpamaan itu boleh jadi cukup relevan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang konsisten mendorong pendekatan politik realistis. Banyak orang menganggap dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Diplomasi global makin brutal ketika konflik di Timur Tengah, perang di Eropa Timur, hingga eskalasi di Laut Cina Selatan kian memanas. Itu membuktikan satu hal, hukum internasional seringkali tumpul saat berhadapan dengan kepentingan kekuatan adidaya. Prabowo membaca bahwa tanpa posisi tawar diplomasi yang disokong kekuatan nyata, sebuah bangsa hanya akan menjadi penonton pasif atau objek eksploitasi global. Dari logika inilah berbagai kebijakan strategis dengan anggaran raksasa dihadirkan, mulai dari modernisasi alutsista, hilirisasi pangan dan energi, hingga program sosial seperti makan bergizi gratis serta koperasi desa kelurahan merah putih. Tujuannya agar Indonesia mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di panggung internasional. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Namun pendekatan memegang pistol ini harus dibedah secara objektif, sebab ia membawa risiko fiskal dengan anggaran yang sangat besar. Di tingkat domestik, ambisi membangun kekuatan pertahanan sekaligus menanggung program sosial massal memicu dilema klasik ekonomi politik, guns versus battle, senjata atau mentega. Kapasitas APBN memiliki batas kemampuan, ketika uang negara harus membagi fokus antara belanja alutsista jangka panjang, penyerapan subsidi pangan, serta program makan bergizi gratis yang menyedot ratusan triliun, uang fiskal tentu akan mengalami tekanan hebat. Bila dikelola serampangan, defisit anggaran bisa melebar, beban utang meningkat, atau bahkan mengorbankan anggaran infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan rakyat akar rumput. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Tantangan kedua yang tak kalah krusial adalah ancaman kebocoran anggaran dan perburuan rente alias rent seeking. Retorika menjadi kuat dan membangun benteng kedaulatan sangat rentan menjadi slogan kosong jika sistem pengawasan hukum di dalam negeri tidak berjalan transparan. Pengadaan alutsista militer serta proyek rantai pasok logistik pangan skala nasional adalah sektor yang sangat rentan disusupi kartel, calo anggaran, hingga oknum birokrasi yang memanfaatkan aroma cek kosong atas nama kebutuhan strategis. Jika praktek pemburuan rente ini membayangi, kekuatan yang diimpikan justru akan kropos dan roboh dari dalam sebelum dites oleh ancaman dari luar. Di level regional, Prabowo cukup realistis melihat peta kekuatan geopolitik. Ia menjaga stabilitas diplomasi kawasan sambil teguh memperkuat posisi lewat strategi politik bebas aktif. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan
warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita, bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Pada akhirnya, logika pisau dan pistol bukan sekedar soal memamerkan kekuatan diplomasi atau membeli senjata canggih harga mahal. Logika ini adalah taruhan strategis raksasa. Hasilnya tidak akan ditentukan oleh seberapa keras retorika di panggung pidato, tapi pada kemampuan pemerintahan dalam menjaga keseimbangan fiskal dan menindak tegas penggarung uang rakyat. Semua untuk memastikan agar prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, benar-benar dirasakan buahnya oleh rakyat di akar rumput. Sudah saatnya mental inlander, rendah diri, dikikis sampai habis. Men of our time.